Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Love You As The World Ends Season 3 episode 3 dan 4. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Pada episode sebelumnya, Hibiki akhirnya memberontak dan menyelamatkan Todoroki dari hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Wan Titi menyuruh Hibiki untuk membunuhnya tanpa ragu. Hibiki lalu bertanya apa rahasia Wan Titi tidak mati setelah digigit zombie. Namun Wan Titi tidak memberitahunya dan hanya menyuruh Hibiki membunuhnya di tempat. Sayangnya para pengikut Wan Titi yang telah didoktrin nekat menangkap Todoroki dan kawan-kawan karena menganggap Wan Titi adalah Tuhan. Mereka akan dijadikan maris oleh para pelayan Wan Titi. Sedangkan Hibiki tidak jadi membunuh Wan Titi karena terpengaruh doktrinnya. Setelahnya Hibiki terbangun di penjara bersama teman-temannya. Di sana Kanai terluka pada insiden tersebut. Todoroki kesal karena Hibiki tidak membunuh Wan Titi. Kanai menyuruh Todoroki untuk berterima kasih karena Hibiki telah menyelamatkan nyawanya. Keberadaan Anu di sana ternyata tertarik dengan rumor manusia abadi yang dikabarkan. Mereka terus saja saling menyalahkan satu sama lain. Di sisi lain, Yuzuki kesal Hibiki dan kawan-kawannya akan dijadikan maris. Ia lalu meminta agar pelayan Wan Titi juga dijadikan maris akibat kesalahannya. Hal itu membuat Wan Titi senang melihat keberanian Yuzuki. Wan Titi setuju jika Hibiki diselamatkan, namun Yuzuki harus tinggal di tempat itu untuk menjadi penerusnya. Yuzuki menanyakan alasan Wan Titi ingin menjadikannya pemimpin. Namun Wan Titi hanya mengancam jika Yuzuki menolak maka teman-temannya akan mati. Di lain tempat, pasukan Wan Titi yang mengumpulkan zombie tiba-tiba saja diserang oleh Kai dan teman-temannya. Sementara itu Shinji penasaran kenapa Wan Titi begitu terobsesi dengan Yuzuki. Di sana Lori semakin penasaran dengan Wan Titi yang tidak takut mati, malah ia menyuruh Hibiki membunuhnya. Di luar, pasukan X mulai menghabisi para penjaga. Mereka berniat mencari bahan makanan di tempat Wan Titi. Mereka membunuh siapa saja yang ditemui dengan membabi buta, bahkan wanita sekalipun. Beruntung Lori berhasil mengalahkan salah satu anggota X. Terlihat Lori yang begitu brutal menghabisi orang itu. Bahkan Shinji menjadi ragu jika Lori mantan pegawai salon. Setelahnya Yuzuki melihat beberapa anak telah disandra. Sementara itu Kai yang berada di penjara terlihat dikenali oleh Anu. Bahkan mereka terkejut karena wajahnya mirip dengan Minju. Kai tidak memperdulikan hal itu. Terlihat Kai yang menyembunyikan sesuatu. Di aula, Wan Titi berhasil menyandra salah satu anggota X. Sayangnya anak-anak disandra oleh X, bahkan mereka tega membunuh temannya yang disandra dan meminta Wan Titi keluar. Akhirnya Wan Titi keluar dan merasa bersedih melihat umatnya dibantai. Kelompok X meminta agar Wan Titi menyediakan bahan makanan kepada mereka dan menyerahkan semua senjata yang dimiliki. Jika mereka menolak, maka para anak-anak akan mereka bunuh dengan keji. Wan Titi yang lebih peduli dengan keselamatan anak-anak akhirnya menuruti semua permintaan mereka. Lori begitu kesal karena X berani menyandera anak-anak. Paginya Kanai terlihat mulai demam karena lukanya terinfeksi. Tiba-tiba Lori dan Shinji datang menyelamatkan Hibiki dan yang lain. Di sana Todoroki tahu jika Lori adalah penipu pria agar ia dilindungi. Namun Lori tak peduli dengan hal itu. Ia memberitahu Hibiki jika mereka adalah anggota X yang membawa Kurumi. Hibiki lantas bergegas mencari keberadaan Kurumi. Di sana Kanai meminta agar Todoroki membantu Hibiki menyelamatkan Kurumi. Sementara itu, Anu akhirnya bertemu dengan Kai. Ternyata Kai adalah adik Anu yang merupakan kembaran Minju. Sayangnya, Kai sudah tidak peduli dengan kakaknya. Anu lalu mengambil mahkota bunga yang dibuat Kai. Terlihat Tsuboi sudah menjadi anggota dari kelompok X. Di sini para anak-anak disandra agar Wan Titi tidak bisa melakukan perlawanan. Yuzuki yang tak terima melihat hal itu lantas memasuki salah satu mobil dari kelompok X. Awalnya ia ketahuan, beruntung Shinji menolongnya. Hibiki juga mengambil salah satu mobil milik anggota X. Setelahnya Anu menemui Kanai untuk merawat lukanya.
Anu menjelaskan bahwa Kai adalah kembaran Minju. Bahkan ia yang mengajari Kai untuk membuat mahkota bunga agar orang yang meninggal damai di surga. Sayangnya Kai harus diculik oleh seseorang dan dibawa ke negara lain. Nagase lalu datang dan meminta agar mereka memberikan informasi mengenai X. Sedangkan Hibiki berhasil mengejar salah satu mobil dari anggota X yang ternyata adalah Suboi. Hibiki terkejut, ternyata Suboi sudah menjadi anggota kelompok itu. Suboi tidak memberitahu jika Kurumi berada di markas X. Perkelahian sengit terjadi antara mereka berdua hingga Suboi berhasil menebas perut Hibiki dan menendangnya ke jurang. Di sini terlihat Suboi tidak disukai oleh anggota X yang bernama Inaba. Di sana ia menyebut jika Goda mengakui Suboi, mungkin saja Goda adalah pemimpin dari kelompok X itu. Di lain sisi, Yuzuki meminta agar Shinji pergi dari sana. Ia hendak membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya kepada kelompok X. Namun Shinji berniat membantu Yuzuki melawan kelompok itu. Sementara itu, Anu terus saja disiksa karena tidak memberi informasi mengenai X. Wan Titi begitu khawatir ketika tahu jika Yuzuki telah disandra kelompok X. Tiba-tiba saja virus golem di tubuhnya mulai bereaksi. Di tempat lain, akhirnya Yuzuki dan Shinji berhasil sampai di markas kelompok X. Mereka membawa senjata memasuki sebuah ruangan yang terdapat banyak sampel golem dan pria tua yang sakit berada di sana. Shinji dan Suzuki mendekati pria itu, tiba-tiba saja Shinji ditembaknya. Yuzuki yang panik lalu menembaki para anggota X yang mulai berdatangan. Akhirnya Yuzuki dan Shinji berhasil ditangkap oleh kelompok itu. Ketika mereka hendak dibunuh, Kurumi datang dan menghentikan hal tersebut. Ternyata pria itu adalah Goda yang menjadi pemimpin kelompok X. Kurumi diculik kelompok itu untuk merawat Goda yang sakit parah. Inaba berniat membunuh Shinji dan Yuzuki, namun Kurumi mengancam akan membunuh Goda jika mereka tidak melepaskan kedua anak itu. Akhirnya, Goda menyuruh Inaba dan Kai melepaskan kedua anak tersebut. Yuzuki begitu terkejut melihat Kurumi dan Suboi berada di tempat itu. Suboi memberitahu Yuzuki agar tidak bertindak ceroboh jika dirinya tidak mau dibunuh. Setelahnya Yuzuki menanyakan keadaan Kurumi. Meski ingatan Kurumi sudah kembali, sayangnya ia sudah melupakan Hibiki di dalam hidupnya. Di sisi lain, Hibiki ternyata masih hidup dengan luka yang begitu parah. Beberapa zombie menyerangnya. Beruntung Todoroki datang ke sana membantunya melawan para zombie. Sedangkan Yuzuki tetap mengajak Kurumi kabur dari tempat itu. Sayangnya Kurumi tetap tidak mau. Sementara itu Hibiki tetap percaya jika Kurumi masih hidup. Ia tidak akan menyerah untuk bertemu dengannya. Ternyata Kurumi berhasil melahirkan anaknya dengan sehat. Alasan Kurumi tidak bisa meninggalkan tempat itu karena Goda akan membunuh anaknya jika dia kabur. Yuzuki akhirnya dipenjara bersama anak-anak yang lain, sedangkan Shinji yang terluka akhirnya dirawat oleh Kurumi. Shinji merasa jika Kurumi sudah berubah dari apa yang Hibiki ceritakan kepadanya. Shinji memberitahu jika Hibiki berusaha menemukan Kurumi selama ini. Sayangnya Kurumi tidak peduli dengan hal itu. Tiba-tiba Kurumi dipanggil oleh seseorang. Terlihat Goda yang mengalami kejang-kejang. Sayangnya akibat ulah Yuzuki, obat milik Goda sudah hancur dan tersisa sedikit lagi. Sayangnya Kurumi tidak bisa berbuat banyak. Jika obat milik Goda habis maka dia akan mati. Kai akan membunuh Kurumi jika tidak bisa menyelamatkan Goda. Inaba menanyakan kapan hari yang dijanjikan oleh Goda. Tiba-tiba Shinji datang dan ingin memberitahu sesuatu. Shinji memberitahu jika obat milik Goda ada di tempat laboratoriumnya. Shinji akan memberitahu informasi itu asalkan dia dan anak-anak yang ditahan dilepaskan. Inaba tidak percaya akan hal itu, namun Kurumi setuju dengan syarat Shinji. Sayangnya setelah Shinji memberitahu lokasinya, hanya dia seorang yang dilepaskan oleh Kurumi. Shinji begitu penasaran dengan hari yang dijanjikan dan siapa Goda sebenarnya. Tetap saja Kurumi menyuruh Shinji untuk pergi dari sana. Ia bahkan tidak ingin Shinji memberitahu keberadaannya kepada Hibiki.
Inaba yang hendak membunuh Shinji dilarang Kai karena mereka sudah berjanji kepada Kurumi. Inaba kesal Kurumi mengatur seenaknya setelah merawat Goda. Ternyata diketahui jika Goda yang merawat Kai selama ini saat ia diculik. Kanae begitu mencemaskan keadaan Hibiki dan Todoroki. Di sisi lain, Todoroki masih membantu Hibiki yang terluka untuk kembali ke Saito. Todoroki berjanji akan membantu Hibiki bertemu kembali dengan Kurumi. Mereka akhirnya bertemu dengan pelayan One Titi. Ternyata Shinji juga ada di tempat tersebut. Shinji memberitahu jika Yuzuki berada di markas kelompok X. Sayangnya hanya dia yang berhasil kabur. Bahkan Shinji berbohong bahwa Kurumi tidak ada di sana. Nagase memberitahu mengenai Hibiki yang berhasil ditangkap kepada One Titi. Namun One Titi yang sakit akibat virus golem di tubuhnya menyuruh Nagase untuk pergi lebih dulu. Di sini Shinji memberitahu bahwa kelompok X dipimpin oleh Goda. Bahkan sekarang mereka kekurangan obat-obatan. Todoroki berniat mengambil kembali anak-anak di markas X karena ia tahu jika di sana tidak ada penjaga. Sayangnya One Titi datang dan mengancam akan membunuh Kanae jika mereka tidak mengambil obat-obatan tersebut. Akhirnya dengan terpaksa, Todoroki dan Hibiki akan mengambil obat-obatan itu sebelum kelompok X. Mereka merasa curiga karena One Titi berubah menjadi begitu kasar kepada orang lain. Sayangnya Shinji masih berbohong tentang keberadaan Kurumi. Namun Hibiki tetap yakin jika Kurumi masih hidup. Setelahnya terlihat Todoroki yang begitu khawatir dengan kondisi Kanae. Kanae merasa dirinya hanya menjadi beban bagi setiap orang. Dia meminta agar Todoroki pergi saja meninggalkannya karena ia tidak mau merepotkan Todoroki lagi. Sebenarnya mereka begitu saling mencintai satu sama lain. Kelompok X dan Hibiki akan berjuang mendapatkan obat-obatan tersebut. Ternyata Suboi selama ini mengikuti X hanya untuk mengetahui siapa pembunuh Haru sebenarnya. Setelahnya Kurumi meminta agar Yuzuki untuk menjaga Goda selama dia pergi mencari obat itu. Yuzuki masih penasaran kenapa Kurumi sudah berubah. Kurumi menjelaskan bahwa Goda adalah tentara dari negara lain. Mereka yang telah membawa virus golem dan menggunakannya sebagai senjata. Dia disuruh mengambil sampel golem dari negara asalnya, dan hanya Goda yang bisa berkomunikasi dengan negara asalnya itu. Di lain sisi, Hibiki dan yang lain berhasil sampai lebih dulu ke laboratorium. Sementara itu, Yuzuki masih penasaran kenapa Kurumi tidak mau bertemu lagi dengan Hibiki. Namun seolah-olah Kurumi tidak peduli dengan Hibiki. Ternyata Yuzuki menyukai Hibiki dan ingin dia bahagia. Sayangnya Kurumi sudah dipengaruhi Goda mengenai hari yang dijanjikan, di mana negara asalnya akan mengirim regu penyelamat. Sementara itu Inaba yang penasaran dengan Goda merasa selama ini Goda telah membohonginya. Ketika Inaba hendak membunuh Goda, beruntung Kurumi datang menghentikannya. Setelahnya Inaba mengajak Kurumi mengambil obat. Di sana Goda mengancam jika ada yang mengambil Kurumi darinya maka akan ia bunuh. Kelompok X yang baru saja datang membantai pelayan One Titi. Sementara itu One Titi mulai mengalami gejala yang terjadi di tubuhnya. Bahkan pelayan yang mengetahui hal itu langsung One Titi bunuh di tempat. Sedangkan Hibiki dan yang lain masih berusaha mendapatkan obat tersebut. Di sana Hibiki tahu jika Todoroki mencintai Kanae. Bahkan Todoroki takut jika ia mati dan tidak bisa menyelamatkan Kanae. Begitu juga Kanae yang merasa kehilangan jika Todoroki tidak kembali kepadanya. Ia tidak bisa hidup tanpa Todoroki. Mereka lalu membagi tugas. Shinji akan mengambil obat, sementara yang lain akan melawan para zombie yang ada. Bahkan kelompok X mulai memasuki gedung. Beruntung Shinji akhirnya menemukan obat itu. Bahkan dia menyimpan sesuatu secara diam-diam. Di sisi lain Hibiki yang menangkap anggota X tiba-tiba saja dihentikan oleh Suboi. Kai yang mencari obat itu diserang Todoroki. Mereka lalu mengulur waktu agar Shinji dan yang lainnya pergi dari sana. Kembali pada Hibiki yang akhirnya kembali terpojok oleh Suboi. Beruntungnya Anu datang dan menembak Suboi di tempat. Sedangkan Todoroki berhasil menjebak Kai. Akhirnya Hibiki membantu Todoroki keluar dari tempat itu. Tak disangka Suboi dan Kai berhasil selamat.
Mereka lalu mengambil obat yang sudah didapatkan. Ketika Hibiki ingin membunuh Kai, Anu menghentikannya, membuat Hibiki langsung ditusuk oleh Kai. Begitu juga dengan Todoroki yang ingin menyelamatkan Hibiki, malah ditusuk oleh Kai. Alhasil Todoroki mati di tempat. Hibiki begitu sedih melihatnya. Begitu juga dengan Kanae yang merasakan kepergian Todoroki. Ia berharap jika kekasihnya itu kembali dengan selamat. Sayangnya Todoroki akhirnya mati. Sementara Anu hanya terdiam akibat keegoisannya, dan film pun bersambung.